فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita akan membahas sedikit tentang akikah. Mungkin dari antum semua di sini banyak yang belum memahami apa itu akikah dan bagaimana hukumnya, apa saja yang harus dilakukan ketika akikah dan sampai mana masa aktif akikah tersebut. Kemudian apakah boleh dengan satu kambing atau dua kambing? Kemudian bolehkah dibadalkan orang? Tidak ada orang mengakikahkan buat kita atau anak kita. Atau kalau orang tua dari semenjak anak berbrojol sampai anak umur 20 keadaannya belangsak, susah banget ya. Boro-boro beli kambing ya, beli tainya aja susah. Buat pupuk maksudnya susah. Nah ketika udah 20 kita mabuk nih, kalau kasih rezeki pas banget buat cuma beli kambing ya. Udah nih soalnya susah lagi. Itu bagaimana hukumnya? Nah, pertama kita bahas dulu tentang akikah, sejarahnya. Sejarah akikah. Akikah ini bukan berasal atau bersumber dari ajaran Islam. Akikah ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, berdasarkan dua riwayat hadis. Yang pertama dalam hadis riwayat Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Buraidah. Di situ si sahabat Buraidah ini berkata, kunna fil jahiliyah dulu, kami di masa jahiliyah dulu, idza wulida li ahadina gulamun, kalau ada seseorang lahir, melahirkan seorang anak, dzabaha syatan wala takhara'sahu bidamiyah, kita potong tuh kambing, darahnya kita balurin ke kepala tuh anak dulu. Jadi kalau ada orang lahir dipotong tuh kambing, darah diambil dikeluarin ke kepala. Falamma ja'allahu bil Islam, ketika Allah mendatangkan Islam, ketika setiap kali ada yang lahir, kunna nadbahu syatan wa nahliku ra'sahu wa naltafuhu bizafaran. Setiap kali ada yang lahir, kami potong kambing, kemudian kami baluri kepalanya dengan minyak zafaran. Jadi Islam itu hanya merubah dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Sekarang kalau ada orang baru lahir, kayak misalnya Pak Sofyan ini baru melahirkan, kayak anak udah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Misalnya ya udah 4, nggak masalah ya. Nah, kan aktivasinya itu sampai balik. Terus ini anak kita potong kambing, darah kita baru ke kepala. Kan kira-kira nggak enak lihat ya, nggak apa, kurang pas gitu, nggak sesuai dengan cerminan Islam, maka digantilah dengan zafaron. Makanya sebenarnya itu kalau orang akikah sebelum dinyuci tangan itu dia megang minyak dulu, dibalurin kepala, dicukur. Udah dicukur, rambut yang nempel itu baru ditaruh ke air, tujuannya biar copot dari tangan. Itu balik air dulu, air itu bocah meriang, kedinginan. Kalau kita ngeliat orang bodoh dia lucu kadang-kadang. Dia kobok tuh air, dilus-lus kepala bayi. Kipas angin udah tuh bocah tuh yang meriang. Besoknya sakit habis sakit kan. Apa minyak dulu, pegang rambut, gunting, baru cemplungin ke air. Bukan air dobok-obok terus kalau bayi bisa busap ya. Kadang-kadang ya. Ini dulunya kiai kayaknya dia nih. Udah salah makan, hilang ingatan. Itu riwayat Buraidah yang pertama. Yang kedua dari hadis riwayat Ibnu Hibban dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kanu fil jahiliyah, mereka nih dulu di zaman jahiliyah dulu sebelum ada Islam, idza aqwa nisobi, apabila berakikah dari seorang bayi, melakukan akikah, khadabu qutnata bidamil aqiqah, mereka ambil kapas
dicelupin ke darah akekah. Kemudian faida halaku ra'sasobi wadauha ala ra'si. Kalau tuh bayi kepala udah dicukur, diborehin tuh darah kambing tadi kepalanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijalu makanan dami khaluqa." Gantilah darah itu dengan minyak wangi, ya. Jadi akekah itu sudah ada sejak zaman Nabi, sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Setelah tisu. Duduk sini duduk. Nanti jangan ganggu aku dong. Amplop kurang. Menit berapa nih potong? Aduh. Cut. Nyampe kami. Jangan. Lengket. Ya itu sejarah asal muasal akekah. Akekah itu nggak bisa terjadi kecuali ada 3 rangkaian yang harus dikerjakan. Nah ini umumnya orang sini nih nggak komplit rangkaiannya. Dia hidupnya belangsak tapi maksain akekah. Sehingga yang dikerjakan apa? Cuman cukur rambut dan kasih nama. Makanya apa? Nasi uduk. Nggak ada dagingnya. Ini nggak dikatakan akekah. Terus mereka berdalih, ntar kalau udah mampu baru beli kambing. Tetap nggak dikatakan akekah. Nanti setelah dia mampu dipotong kambing doang, kayak jadi akekah juga. Harus urutan rangkaian 3 itu harus ada. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin marhunun bi aqiqati." Setiap anak yang terakhir itu tergadai dengan akekah. Maksudnya tergadai gimana? Dia nggak bisa selamat. Banyak ulama mentafsirkan di situ. Pertama ada mengatakan dia tergadai atau terjerat dari godaan setan. Jadi selama belum diakekah, jeratan tersebut terus ada pada dirinya selama dia mengarungi kehidupan ini. Yang kedua mengatakan dia ini masih tergadai, artinya apa? Sebagian lagi ulama menafsirkan maksud tergadai sini adalah sial hidupnya. Selama belum diakekahkan, dia akan selalu sial hidupnya dalam menjalani kehidupan dunia. Jadi kalau kita lihat orang apes mulu hidupnya itu kayaknya belum diakekah. Nah itu biasa begitu kan. Dan banyak lagi pendapat-pendapat ulama yang lain. Artinya ada lagi yang mengatakan kalau anak kecil yang wafat belum diakekah, nanti di akhirat dia akan menjadi anak kecil penghuni surga yang akan membantu orang tuanya ketika berkumpul di mahsyar. Ada orang tuanya kehausan, ini anak dari bawa air dari surga tuh, cekokin emaknya atau bapaknya yang kehausan. Ada lagi yang narik-narik baju emak atau bapaknya untuk dibawa ke surga. Nah ketika anak ini nggak diakekah, anak itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi pentingnya itu akekah seperti bahkan Imam Ahmad mengatakan apabila anak perempuan nggak diakekah maka jodohnya sulit. Nah, itu pernah kejadian di Tangerang dulu. Ini perempuan udah umur 33, bapaknya udah pusing. Udah banyak laki datang tapi nggak ada nyantor. Dia ngeluh sama anak. Anak tanya udah diakekah belum? Kata dia belum. Minggu depan itu beli kambing kita akekah. Cuma 1 ekor nih, paling 2 juta. Akhirnya dijalanin. Sebulan kemudian nikah itu anak. Dengan umur 33 mendapat perjaka umur 23. Oke. Jadi kalau ente mau dapat perawan umur 23, ente akekah lagi. Yang kemarin banget dulu. Yang mana? Wah. Double kulit begitu. Double kulit ya. Ente dapat. Emang udah lunas cek. Senang banget itu. Teras masih licin pakai mau kawin lagi tuh. Perawan geledak di sini. Mustahil ya. Jauh dari kenyataan. Jangankan jadi kenyataan, terbayang aja kagak. Sedih banget itu. Jadi akekah itu tujuannya intinya menyelamatkan si anak ini dari berbagai takwilan yang dari hadis tergadai tersebut. Ada mentakwilkan sial, ada mentakwilkan
tetap dalam jeratan setan dalam mentakwilkan, nggak bisa nolak orang tua. Pokoknya semua takwil itu tujuannya agar selamat. Jadi kalau diakekahkan, insya Allah dari semua takwil itu anak-anak itu akan selamat. Ya. Jadi ente kalau belum diakekah itu bisa akekah juga sendiri ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin marhunun biaqiqatihi tudbahu anhu syatun, disembelih kambing yaum sabihi, di hari ketujuhnya. Bukan begitu Pak Jadi, ini Kang Hakekan. Betul aja deh. Pokoknya potong aja. Kullu mauludin murtahanin atau marhunun biaqiqatihi tudbahu anhu yaum sabihi, disembelih di hari ketujuh kelahirannya. Bukan tuh anak yang disembelih ya. 7 hari sembelihnya anak, bukan. Di hari ketujuh kelahirannya, sunnah yang pasnya di hari ketujuh kelahiran dari anak itu. Kalau nggak mampu kelipatannya 14, nggak mampu 21. Sampai kapan nih masa kesunahan? Sampai dia balik, ikut. Sampai dia balik. Ketika balik, kesunahannya udah berhenti. Tapi kalau dia mau melakukan, boleh saja. Ya. Paham kan? Nah, itu. Kambingnya harus seperti apa? Harus seperti kambing kurban, sempurna. Ya. Mau sesuai dengan usia. Kalau kambing domba biasanya umur 6-7 bulan udah bisa. Ya, domba. Kalau kambing kacang biasanya umur 2 tahun. Setahun lewat. Pokoknya intinya kalau tuh gigi, itu kan giginya ada 12 di bawah. Kalau gigi tinggal 4, udah gitu renggang-renggang tuh udah pupak namanya. Tinggal lempet. Nah, kalau begitu kalau aneh lihat sih, jadi gigi dia tuh kalau lengkap baru lahir 12 tuh kambing. Ntar naik usia yang 2 kiri kanan tuh copot. Naik lagi usia udah 2 tahun tinggal 4. Nah, udah 4 tuh renggang-renggang tuh gigi. Ya. Nah, itu usia yang sah. Kemudian setelah disembelih kambing diberi nama. Ya. Nama ini menjadi identitas diri kita sebagai muslim, dan dia juga menjadi doa buat itu orang, ya, buat anak tersebut. Ya. Maka orang tua sekarang kalau kurang-kurang ngaji, nama anaknya lagu-laguan dah. Ya. Ada Frankie, ya Allah, Frankie tinggal di Citayam. Ya. Kurang pas ya. Robert. Nama Robert tinggal di Pulau. Ya Allah. Ente cari yang namanya Pulau pasti daerah susah. Jakarta Pulau daerah banjir. Citayam, wah orang susah mulu, kagak kredit banyak kan? Pepeng namanya. Pepeng. Jadi nama itu identitas diri. Kita sebagai muslim harus mencerminkan nama-nama yang islami, ya. Tapi jangan mentang-mentang islami buka Quran. Terus ada Jahim, wah bagusnya Jahim. Kemudian Abdul Jahim kan, penghuni neraka. Jangan juga, harus tanya juga ya. Jadi nama-nama yang mencerminkan dirinya sebagai muslim itu harus disematkan pada orang tersebut, gitu ya. Jangan nama nggak karuan ya. Nama Victor, Gilbert, wah Allah nyebutnya susah, ya. Mukanya kayak Auban Pulau. Jadi nama harus mencerminkan identitas diri sebagai muslim. Rasulullah SAW memberikan 2 alternatif. Rasulullah SAW bersabda, hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumil qiyamah bi khairi asma'ikum fa khairul ism ma'ubida wa humida, kata Rasulullah. Perbaguslah nama kalian, ya. Karena nanti kalian di akhirat itu akan dipanggil dengan sebaik-baiknya nama kalian. Sebaik-baiknya nama, kata Rasul, yang memuji dan menyembah, ya. Ahmad, Muhammad, atau yang menghamba, Abdul Ghafur, Ubaidillah,
Abdullah. Sekarang Abdul Ghafur nama orang dulu, sekarang udah kagak ada nama itu. Karena sekarang nih kan kelaguan ya. Padahal arti bagus. Hambanya zat pengampun. Insya Allah seorang diampuni mulu hidupnya, walaupun dosa banyak. Ini kagak nama, aduh, tinggal di Citayam. Namanya nggak laki nggak perempuan tuh ya. Kalau perempuan apa yang biasa yang lagi gaul sekarang di gaul ya? Jessica. Ya, Jessica. Siska. Jessica. Mainnya di koyak. Ya, nama Jessica main di koyak. Kagak pantas pisan. Ini lungkut sekalian pas ya. Mainnya di bambu. Mendingan daripada koyak. Inilah. Jadi nama itu sudah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar menjadi identitas diri sebagai Muslim. Ini namanya siapa nih pasukan aku? Ya kita Hana Humairah. Hana Humairah Ahmad. Bagus tuh. Humairah nama Sayyidatuna Aisyah. Nama panggilan Rasul, manggil Siti Aisyah ini dengan nama Humairah. Hana ini kalau nggak salah istrinya Nabi Syuaib. Hana Humairah Ahmad. Ahmad nama siapa ini ya? Ahmad jadul. Kayaknya perlu diganti tuh. Muhammad aja Ahmad. Ntar jadi Kori. Kalau malam Kori, kalau pagi tuh Cecek. Ngarit. Aduh, bukan gitu janda. Dia pagi ngepel, sore ngecek, nyari rumput, malam jadi Kori. Pusing. Habis bayar pecek, token listrik bunyi. Untung ada bunyi nggak ada. Innalillah. Jadi kalau dengar suara musir, innalillah, girang loh. Ada job. Alhamdulillah, tahlil. Pemasukan. Besok 4, wah pulang besok 4, 5, itu paling banyak. Makan malam terjamin. Aduh. Kemudian yang terakhir setelah menyembelih kemudian memberi nama, yang terakhir adalah apa? Mencukur, ya. Itu perlu dicukur. Jadi kalau sekarang ini kebanyakan orang cukur rambut sebagai syarat dalam suatu acara. Seharusnya itu dicukur habis. Cuman kayaknya orang sekarang kagak ngerti sama itu. Dan kebanyakan juga setelah dicukur dia nggak mensedekahkan uang dari rambut tersebut. Ya. Itu rambut itu harus ditimbang ya, dengan perak. Timbang berat perak berapa? Ya. Setelah timbang kira-kira 2 gram atau dikira-kirakan paling kepala bayi rambutnya 1,5 gram, taruhlah 2 gram. Harga perak 2 gram itu berapa? Itu duit disedekahkan. Seperti itu kan. Nah, ini jarang nih orang kerjakan ya. Karena udah bikin acara akikah udah meriah, udah habis banyak. Padahal intinya di situ ya. Jadi setelah disembelih kambing, dicukur rambutnya itu disedekahkan ya. Bukan rambutnya, maksudnya berat dari rambut tersebut ditimbang berapa gram, kira-kira harga perak berapa gram, dengan berat 2 gram itu uangnya sedekahkan. Itu ini banyak yang nggak menjalankan, sehingga akikah walaupun anak sekarang udah di akikah kelakuan udah kayak setan ya. Kenapa? Karena perangkaian akikahnya ini kurang rapi ya, kurang benar ya. Itu jadi fungsi dari akikah. Kemudian kenapa kok kambing laki 1 perempuan, laki 2 perempuan 1? Kita melihat kondisi pemahaman dalam berpikir bangsa Arab di zaman itu, mereka lebih bahagia ketika mendapatkan anak laki ketimbang anak perempuan. Ketika mereka mendapatkan anak laki, gembiranya luar biasa.
Kenapa? Pertama, garis keturunannya nggak putus. Kedua, warisannya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena ada anak laki. Pamannya yang harusnya mendapatkan jatah, jadi nggak mendapatkan jatah sebab ada anak laki. Kalau dalam ilmu faraid, dalam ilmu waris, itu semua merupakan wujud kegembiraan. Nah, karena akikah ini disyariatkan sebagai wujud rasa syukur gembira, maka gembiranya terhadap kelahiran mendapatkan anak laki lebih besar, maka menjadilah akikah buat anak laki itu menjadi 2. Dan sebagaimana dalam kitab Al-Muhallab dikatakan seperti itu. Inna masyuri ali surur, kata dalam kitab Muhallab ya. Karena akikah ini disyariatkan karena rasa gembira mendapatkan anugerah atau karunia dari Allah berupa anak. Nah, maka kegembiraan terhadap anak laki itu lebih besar. Oleh sebab itulah akikah buat anak laki menjadi 2. Tapi kalau nggak mampu gimana? Ya satu-satu aja nggak apa-apa. Karena ada riwayat Rasulullah SAW mengakikahkan Sayyidina Hasan Husain dengan 1 kambing. Sayyidina Hasan 1 kambing, Sayyidina Husain 1. Kalau nggak mampu. Kalau nggak mampu juga bisa mengikuti pendapat Imam Ibnu Abbas. Walau bidik, berakikahlah walaupun dengan ayam jago. Nggak mampu juga, kelewatan itu. Cupang. 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 Kutir galaksi ya. Itu. Oke. Jadi akikah itu banyak hikmah dari akikah tersebut. Nabi kita Muhammad SAW tidak memerintahkan sesuatu kecuali di situ pasti ada dampak positif yang apabila kita kerjakan. Dampak positif dari akikah, anak kita terjaga, selamat. Dan biasanya kalau anak di akikah itu lebih gampang dibilangin ketimbang yang nggak di akikah. Kalau nggak di akikah kan bagus. Nanti kalau ngeliat bocah susah dibilangin, emaknya tuh tanya, emak udah akikah belum? Nah, jadi harus akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, tapi manfaat dan hikmahnya sangat luar biasa. Jelas kira-kira? Jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya laki-laki atau perempuan itu bisa disamakan dengan satu ekor kambing itu menurut pendapat Abu Ishaq, Imam Abu Ishaq Al-Sairoji mengatakan dibolehkan karena ada riwayat dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mengadakan Sayyidina Hasan dan Husain dengan satu ekor kambing. Nah, gimana kalau udah habis masa aktivasinya? Kemudian ini orang tua pengen akikahkan. Caranya bisa kasih duit ke tuh anak untuk dibelikan kambing. Tapi biasanya kalau anak sekarang begitu, kambing kagak duit habis. Mending dibeliin. Hubungi. Hubungi Sareha menerima akikah. Kalau orang tua nggak percaya sama anak, malum deh anak sekarang bangsat emang. Jadi kalau anak susah dibilangin, buru-buru akikah. Kalau udah lewat masa aktifnya, telepon Pak Judi, Pak Jimmy, di grup ada pengisi. Bisa diatur Bim. Sekarang zaman komisi udah. Kalau uang dengar kelewatan ente. Kuping dong minta bagian. Kerja. Amin. Nah, itu kira-kira kurang lebih begitu Nah, terus bagaimana kalau ngeliat orang nggak mampu misalnya kita ngeliat orang nggak mampu nih, miskin, hidupnya susah makannya daun daun yang buat ketapang. Dia hari dia susah daun ketapang. Mending dia jemut. Kerjaannya ngomong ketapang siang kita ngeliat punya anak kecil terus kita mau akikahin bisa sah selagi itu orang tua yang mengizinkan. Kalau orang tua yang izin enggak, aneh nggak perlu BTT. Belagu nih orang. Udah susah belagu. Ngomong dan kita apa mau dia itu nggak bisa, nggak sah akikahnya. Tapi kalau dia bilang izinkan, jadi itu sah.
Ada kata sulut loh. Jadi kalau ente mau coba nggak apa-apa, ente mau kita kali ada nggak kayak ente. Kalau ada yang ini orang gila nih. Paham kan? Wallahu a'lam. Cukup itu ya. Ada yang bertanya? Kagak ada, alhamdulillah. Sudah akhiri pengajian kita dengan bacaan. Ya Allah,